Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Amalia Nur Laila dengan NIM 21010311015 akan menjelaskan mengenai hasil analisis yang sudah saya lakukan. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan secara singkat mengenai apa sih itu kurikulum. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kurikulum itu merupakan metode, cara, atau sistem pembelajaran yang ditetapkan pada lembaga pendidikan, termasuk materi atau mata pelajaran yang diajarkan serta tempat pelaksanaan pendidikan. Nah, selanjutnya yakni hasil analisis kurikulum dan pembelajaran pada jenjang SD, lebih tepatnya di SDN Ketinggian 1 yang pada masa sekolah dulu pembelajarannya menggunakan kurikulum KTSP. Di mana dalam penerapan kurikulum di suatu sekolah pasti akan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dalam jurnal yang saya temui yang berjudul Analisis Perbedaan Antara Kurikulum dan Kurikulum 2013, kemudian jurnal yang berjudul Problematika Penerapan KTSP, dan jurnal yang berjudul Membedah Kekuatan dan Kelemahan KTSP, terdapat beberapa pendapat dari penulis yang relevan dengan kelebihan dan kekurangan yang ada di sekolah saya. Selain itu, pada jurnal yang berjudul Perbandingan Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum 2013 di SMAN 1 Sinjai Utara juga terdapat beberapa pendapat dari beberapa guru yang juga relevan dengan kelebihan dan kekurangan yang ada di sekolah SDN Ketinggian 1 yang telah menerapkan kurikulum K13. Nah, kelebihan dari kurikulum KTSP yang pertama ini yaitu memberikan wewenang penuh kepada sekolah untuk mengembangkan program pendidikan yang dapat mendorong pengembangan kemampuan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya nih, di sekolah saya dulu ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler nari, drum band, dan juga kiroah. Dengan adanya ekstrakurikuler tersebut dapat menjadi wadah bagi siswa yang ingin mengembangkan potensi diri sesuai dengan bakat dan juga minatnya. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu kurikulum KTSP memberikan wewenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut, di mana kurikulum KTSP ini bersifat sangat humanis karena di sini seorang guru diberikan kesempatan untuk mengembangkan isi atau konten kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah, kemampuan siswa, dan juga kondisi daerahnya masing-masing. Nah, kemudian untuk kekurangan dari KTSP ini sendiri yaitu yang pertama, pembelajarannya masih tetap berpusat pada guru. Padahal seharusnya pada kurikulum KTSP ini seorang guru sudah seharusnya mengarahkan agar pembelajaran di kelas dapat berpusat pada siswa. Hal ini itu terjadi karena dilatar belakangi oleh seorang guru yang sudah nyaman menggunakan metode pembelajaran yang lama. Di SDN Ketinggian 1, mayoritas gurunya waktu saya bersekolah masih menggunakan teknik ceramah dalam pembelajarannya. Dan hanya ada beberapa guru saja yang memberikan tugas proyek untuk diselesaikan bersama dengan kelompok. Kemudian kekurangan yang kedua dari kurikulum ini yaitu pembelajarannya masih terfokus pada peningkatan kompetensi dalam aspek kognitif saja. Jadi pada dasarnya dalam kurikulum ini lebih menekankan pada pembelajaran yang berguna untuk menambah wawasan serta wawasan tersebut harus dihafal oleh siswa. Kelemahan yang terakhir yaitu adanya skor KKM yang harus dicapai oleh siswa. Jadi pada setiap pembelajarannya seorang guru harus menerapkan skor minimal yang harus dimiliki seorang siswa sebelum mengikuti pokok bahasan berikutnya. Jadi evaluasi yang digunakan pada kurikulum KTSP ini masih berpatok pada angka di mana nilai dari hasil ujian akan menjadi tolak ukur keberhasilan dari pembelajaran. Padahal pada realitanya terkadang banyak siswa yang menyontek untuk mendapatkan nilai yang baik.
Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah saya mencari jurnal yang saya gunakan sebagai pendukung dari analisis saya terhadap kelemahan dan kelebihan sekolah yang menerapkan kurikulum KTSP. Langkah yang pertama yaitu saya masuk ke dalam laman Garuda Kemendikbud.go.id, kemudian saya ketik di klik search judul yang saya ingin saya cari, misalnya kurikulum KTSP di SD, kemudian tekan tanda pencarian yang berwarna hijau. Setelah itu akan muncul beberapa artikel jurnal yang berkaitan dengan keyword yang kita tadi masukkan. Setelah itu kemudian pilih jurnal yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan klik pada tulisan download original, maka akan secara otomatis tersimpan pada unduhan yang ada di handphone kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata dalam pengucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.